Dinkes Ambon larang sementara penjualan dan penggunaan obat sirup. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes resmi mengeluarkan surat edaran atau SE tentang larangan penjualan obat sirup maupun penggunaan resep obat sirup guna mengantisipasi penyebaran gagal ginjal akut di masyarakat khususnya pada anak. Surat edaran ditandatangani oleh Kadis Kesehatan Kota Ambon Windy Pelupesi, berisi himbauan dan larangan penjualan dan penggunaan obat-obat cair atau sirup ditujukan kepada semua apotik dan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Ambon. Pelupesi yang dikonfirmasi DMS Media Group pada Kamis 21 Oktober mengatakan, larangan ini diberlakukan menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes nomor SR.001-0-Romawi 3-3461-2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal kewajiban penyelidik epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Menyusul terjadinya tren peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak Indonesia akhir-akhir ini. Bagi setiap apotik dan toko obat di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Ambon, diminta sementara waktu tidak menjual obat sirup, sedangkan untuk nakes agar jangan dulu meresepkan obat sirup kepada pasien karena dikhawatirkan mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. Dijelaskan, beberapa jenis obat-obat yang dilarang yaitu obat sirup paracetamol dengan merek Promethazine Oral Solution, Covex Malin Baby Cough Syrup, Macov Baby Cough Syrup, Maghreb and Cold Syrup yang mengandung dietilen glikol atau DEG dan etilen glikol atau EG. Ditegaskan langkah ini diambil untuk meningkatkan kewaspadaan sebagai langkah pencegahan lebih terjadinya kematian terhadap anak setelah kejadian di daerah Jawa. Untuk memastikan imbauan tersebut berjalan, tim dari Dinas Kesehatan Kota Ambon turun melakukan pengawasan di apotik dan toko obat yang ada di kota bertajuk Manise ini. Pelupesi meminta agar apotik dan tenaga kesehatan mengikuti anjuran dari pemerintah agar tidak menjual obat sirup bagi anak. Selain itu, Pelupesi juga menghimbau warga tidak memberikan obat cair kepada anak balita yang mengalami gejala demam atau flu dan menggantinya dengan obat sejenis dalam bentuk serbuk atau pil. Apabila ada kasus anak, khususnya balita yang mengalami gejala penurunan volume atau frekuensi urin, atau bahkan tidak keluar urin, dianjurkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Kondisi itu berlaku baik pada anak yang mengalami demam ataupun tidak. Untuk sementara, seluruh obat sirup, jadi bukan hanya paracetamol atau obat batuk, tapi seluruh obat sirup itu tidak bisa diperjualbelikan, jadi tidak boleh lagi ada penjualan obat sirup yang keluar dari apotik maupun toko obat. Seluruh fasilitas kesehatan itu tidak meresepkan lagi obat dalam bentuk sirup seperti itu. Jadi kalau misalnya itu berarti hanya obat dalam bentuk tablet atau puyer atau kapsul yang memang selama ini digunakan. Nanti setelah penelitian yang dilakukan oleh Balai POM selesai, baru kita menunggu langkah-langkah selanjutnya dari kementerian itu seperti apa, dan nanti dari Balai POM apakah memang tetap atau ada penarikan itu Katong sendiri yang tahu, tapi Katong hanya mengawasi dan memberikan edaran untuk tidak menjual lagi obat dalam bentuk sirup. Pelupesi mengaku sejauh ini Kota Ambon belum ditemukan anak yang meninggal akibat meminum obat sirup, namun mencegah terjadinya gangguan ginjal akut pada anak, seperti yang telah merenggut lebih dari 200 anak di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Maka langkah melarang penjualan atau penggunaan obat sirup perlu dilakukan. Sebagai alternatif, masyarakat bisa mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin dalam bentuk sediaan lain, seperti tablet, kapsul, supositoria atau anal, injeksi atau suntik, atau lainnya, namun konsultasi dengan dokter sebelum konsumsi obat sangat dianjurkan. Dan selama proses penelitian dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, hingga diumumkannya hasil uji laboratorium oleh pemerintah, penggunaan obat cair untuk anak usia di bawah 6 tahun dilarang sepenuhnya. Saat ini penyakit gagal ginjal akut tengah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga Selasa 18 Oktober 2022, Kemenkes telah menerima 206 laporan kasus dengan 99 laporan kematian. Laporan tersebut dihimpun dari 20 provinsi di Indonesia.